Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Malam ini kami para pria, kaum Bapak, bersekutu melalui Zoom online untuk belajar bersama, mendengar firman Tuhan, dan mempraktekannya sebagai sebuah gaya hidup. Urapi hamba-Mu dan setiap Bapak yang mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak-Bapak, kita punya tema, yaitu cara memberikan pengajaran yang benar pada anak-anak dengan tujuan yang sudah dibagikan. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah nyata. Lebih dari setengah abad yang lalu, seorang bocah laki-laki bertengkar keras dengan ayahnya, dan sering sekali ayahnya menyiksa dia. Lalu dia berlari keluar rumah dan menuju batu-batu karang di atas danau, dan ia sungguh-sungguh ingin menenggelamkan dirinya. Dia ingin bunuh diri. Ayahnya dan seluruh keluarga berteriak, dan bahkan orang-orang setengah kota ikut campur. Dan anak itu berhasil diselamatkan. Tetapi ia bertumbuh dalam kepahitan yang sangat dalam, sangat terluka, dan bahkan semakin jahat. Itulah kisah dari Mao Zedong yang sangat terkenal dengan ideologi komunis yang hebat itu. Nah, dari kisah itu kita temukan mestinya di keluarga-keluarga Kristen harusnya berbeda. Dan kita malam ini pelajari dari seorang Timotius yang dibesarkan oleh dua wanita, satu ibunya dan satu neneknya. Timotius dalam bahasa Yunani, Timotheos artinya seseorang yang menghormati atau memuliakan Tuhan. Dia lahir sekitar tahun 17 Masehi dan dia meninggal tahun 97 menurut catatan sejarah Alkitab. Ibunya seorang Yahudi yang bernama Eunike. Ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya dan neneknya yang bernama Lois, mereka dipuji oleh Rasul Paulus karena kesalehan
dan iman mereka yang mengindikasikan bahwa mereka telah menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Kata Kristen sendiri kita tahu dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 artinya Kristus kecil. Timotius dipuji oleh Rasul Paulus karena pengetahuan Alkitabianya dan bahkan telah mengenal kitab suci sejak kecil. Kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 15-16 yang kemudian Paulus menuliskan tentang manfaat firman Allah, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapakah neneknya? Nenek dari Timotius, nenek Lois. Ya, kalau seandainya dia orang Karo ini Neribu atau Neiting ya? Atau Netigan ya? Lois orang yang menyenangkan atau yang diinginkan. Dia digambarkan sebagai seorang perempuan beriman. Lois hidup sesuai namanya sebagai wanita yang menyenangkan dan disukai oleh banyak orang. Rasul Paulus memuji dia karena warisan imannya bagi anak perempuannya yaitu Eunike dan cucunya yaitu Timotius. Dia adalah nenek yang berperan dan berguna bagi pertumbuhan iman keluarganya di tengah-tengah lingkungan para penyembah berhala Yunani di kota Listra. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul diceritakan betapa hebatnya kota itu menyembah berhala, tetapi ternyata ada seorang nenek yang mendidik putrinya dan cucunya untuk tetap hidup dalam Kristus. Suaminya kemungkinan orang Yunani, ya, mengingat nama anaknya adalah Eunike, nama Yunani. Kenapa begitu? Karena dalam masyarakat Yahudi atau masyarakat tradisi memberi nama itu otoritas seorang ayah. Bagaimana dengan pengaruh mamanya, Eunike? Eunike adalah nama Yunani yang artinya Dewi Kemenangan Yunani, berkompetisi dengan baik, kemenangan yang baik atau kebahagiaan. Suaminya juga seorang Yunani. Dan Eunike hidup sesuai namanya, dia memiliki kemenangan atas masyarakat yang lingkungan yang amoral, yang hidup di luar batas-batas peradaban manusia. Dan dia, Eunike, membesarkan seorang anak yang taat dan berdampak bagi dunia. Ya, pertanyaannya yang sangat serius bagi banyak orang dan juga buat saya, kalau neneknya dan ibunya begitu luar biasa pengaruhnya, pertanyaannya di manakah bapaknya? Bapak biologis Timotius sama sekali tidak diceritakan di Alkitab, kecuali disebut sedikit di Kisah 16 ayat 1, bapaknya seorang Yunani. Tidak ada keterangan apa-apa, diduga oleh beberapa ahli ketika Timotius lahir, bapaknya sudah nggak ada. Nggak ada itu bisa meninggal dunia atau bisa meninggalkan mereka. Tidak ada keterangan apapun. Tetapi ada yang menarik,
Rasul Paulus justru menemukan Timotius dan menemukan potensi karunia talenta yang hebat dalam diri dan hidup Timotius muda. Karena itu Paulus menjadi bapa rohani dan mentor bagi Timotius. Nanti kita lihat apa dasarnya, apa alasannya, dan bagaimana panggilan kita sebagai kaum bapa. Dan tidak hanya Paulus bersedia menjadi bapa rohani atau mentor, tapi juga Timotius bersedia mau dimuridkan, mau dibapai oleh Paulus. Dan ini prinsip-prinsip ilahi yang sangat hebat, karena pewarisan nilai itu sebenarnya dari seorang bapa kepada anak, baik bapa jasmani maupun bapa rohani. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendidik dan mengajar anak adalah perintah Tuhan. Ini bukan sekedar hak dan kewajiban. Ini perintah. Dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita? Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Dan tanda kita mengasihi Tuhan ialah taat pada perintahnya. Kitab Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan." Nah, kalau baca Alkitab bahasa Inggris di King James Version, orang muda di situ bukan remaja permata, tapi orang muda di situ sejak bayi. Dia pakai istilah infant. Ya, itu artinya bayi. Kalau kita naik pesawat, ya, bayi-bayi itu kan ditulis infant, artinya ada banyak kemudahan. Mungkin mereka dibayar setengah atau dikasih gratis. Jadi yang dimaksud dengan didiklah orang muda itu dimulai sejak bayi. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas parenting, itu lain lagi, fungsi ayah, fungsi ibu. Ayah dan ibu itu bekerja sama dalam mendidik anak. Itulah sebabnya Amsal 1 ayat 8 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Kata didikan ayah itu bicara tentang keteladanan, karakter. Ajaran ibu bicara tentang kompetensi. Dan itu sangat kuat melekat pada orang-orang Yahudi. Ajaran ibu bicara tentang kasih sayang. Didikan ayah bicara tentang integritas. Sekarang kita pelajari apa yang kita bisa dapatkan, pesan macam apakah yang kita bisa dapatkan dari teladan Paulus menurut 2 Timotius 1 ayat 1-7. Ya, ingat ya Bapak-bapak, karena ayat ini ditetapkan dari kantor moderamen, ya, bukan dari saya. Teladan pertama, Paulus memberikan identitas yang jelas kepada Timotius dengan istilah anakku yang kekasih. Apa artinya anakku yang kekasih? Artinya anak itu diterima tanpa syarat. Kalimat itu juga pernah diucapkan oleh Bapa di sorga ketika Yesus keluar dari air di Yordan. Dan suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kekasih." Mengatakan anakku yang kekasih berarti juga memberi rasa aman terhadap anak. Ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, kita koreksi mereka dengan kasih.
bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan amarah, atau dengan kebencian. Di beberapa tempat selalu saya ingatkan, kita dipanggil sebagai Bapak. Kita tidak ditetapkan sebagai polisi yang selalu mencari tahu, menyelidiki kesalahan anak. Kita juga tidak ditetapkan sebagai jaksa yang menuntut terus kesalahan-kesalahan anak. Kita juga tidak ditetapkan sebagai hakim yang terus menghakimi mereka. Bahkan kita tidak ditetapkan sebagai eksekutor yang membuka pintu-pintu jeruji besi untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Tapi kita ditetapkan sebagai Bapa buat mereka. Teladan yang kedua ialah Paulus memberkati Timotius dengan kata-kata berkat. Karena itu Bapak-bapak, dalam keadaan macam apapun, marilah kita terus-menerus berkati anak-anak kita. Supaya yang mengikuti mereka adalah berkat. Jangan mengutuki mereka, jangan bersungut-sungut tentang mereka. Sebab perkataan seorang pria, ucapan seorang pria, bukan hanya sebagai sebuah doa, tapi ucapan pria adalah kuasa yang mengubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah perkataan seorang pria. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan anak-anak kita. Saya paling banyak mendengar dan mengalami, melihat banyak pria yang suka sekali mengutuki anaknya, suka sekali merasa menyesal punya anak semacam ini. Bahkan ada seorang di salah satu jemaat sudah pensiun, baru belum terlalu lama, kira-kira 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Dia selalu berkata anak gadisnya nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu bertahun-tahun dia ucap. Nah, saya tolong Bapak itu untuk coba mengubah sesuatu yang tidak mungkin itu diucapkan oleh pria. Tidak mungkin. Yang ketiga, Paulus selalu mengingat Timotius dalam doanya. Dia mengucap syukur kepada Allah untuk Timotius. Ingatlah selalu untuk mengucap syukur kepada Allah untuk anak-anak kita. Sekalipun nampaknya tidak ada yang disyukuri, seolah-olah tidak ada yang patut disyukuri. Mari kita mengucap syukurlah untuk kehadiran mereka. Di akhir sesi ini saya akan memutarkan sebuah klip bagaimana seorang pria bisa membawa anaknya dalam cacat ganda itu bisa mencapai kesuksesan yang hebat, mengucap syukur atas semua peristiwa yang dialami. Teladan yang keempat, Paulus menyimpan kenangan yang baik terhadap Timotius dan mengungkapkan kerinduannya untuk segera bertemu dengannya. Pesan penting buat kita ialah jangan menyimpan kesalahan-kesalahan anak dan terus mengintimidasi, menghakimi, mendakwa berdasarkan kesalahan masa lalunya. Ingat Bapak-bapak, seringkali kesalahan anak-anak sebenarnya mereka hanya rewind, memutar ulang kaset. Apa yang pernah kita lakukan, alami, sebenarnya mereka hanya mengulangi saja. Sebabnya dalam banyak kesempatan ketika anak-anak saya berbuat salah, saya yang minta ampun sama Tuhan, saya yang minta maaf ke mereka. Karena mereka hanya mengulangi apa yang pernah saya lakukan. Fokuslah pada kebaikan dan nyatakan kerinduan dalam kata dan tindakan kepada anak kita. Dan biarlah dia tahu bahwa dia dirindukan oleh ayahnya. Dia dirindukan
oleh orang tuanya. Kita ada kesempatan WA mereka, tidak ada yang salah. Tidak dengan mengucapkan I miss you, nah, papa rindu kamu dalam masa liburan, balik ke rumah, dan seterusnya. Dan mereka merasa bahwa mereka amat berharga dan dirindukan. Pesan yang kelima atau teladan yang kelima ialah Paulus mengajak Timotius untuk melihat potensi besar yang ada padanya, ayat 5-6. Iman yang tulus ikhlas yang diwariskan oleh nenek Lois dan ibunya Eunike. Dan Paulus mengatakan, aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari kita yakinkan anak-anak kita tentang hal besar yang ada di dalam diri mereka. Potensi-potensi yang hebat. Ada karunia dan talenta yang mereka punyai. Berbanggalah dengan apa yang mereka miliki. Paulus mengingatkan Timotius untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padanya. Seorang anak muda yang hebat. Mari kita dorong anak-anak kita untuk terus memanifestasikan karunia Allah yang ada pada mereka. Potensi-potensi mereka yang kelihatan sejak kecil, kita dorong mereka untuk melakukan. Anak saya nomor 2, itu waktu dites karakter setelah dia tamat SMA, ya saya lakukan foto karakter, dan ketika dites dia punya kemampuan untuk menguasai 5 bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Dan itu sebabnya dia mengambil kuliah hubungan internasional. Dan saya memastikan kepada dia, saya terus mendorong dia, bahwa di dalam dirinya dia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Sehingga seringkali saya berdoa, namanya Kevin Yeremia Liur, kamu akan menjadi nabi buat bangsa-bangsa di dunia. Itu terus menjadi ucapan-ucapan berkat. Teladan yang keenam, Paulus mengencourage, mendorong, membesarkan hati Timotius agar tidak takut, tetapi fokus pada hal yang Allah sediakan baginya. Ayat 7, mari kita kuatkan anak-anak kita, mengingatkan mereka pada kebenaran firman, pada janji-janji Allah. Kebenaran firman itu kebenaran mutlak. Kebenaran firman adalah kuasa Allah. Kebenaran firman itu yang membebaskan. Dan janji-janji Allah itu tidak pernah dibatalkan buat anak-anak. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dalam hubungan dengan Hari Keluarga Nasional buat GBKP? Sebagai kaum Mamre, saya mengajak kita untuk mengerti, memahami, mempraktekkan panggilan kita sebagai Bapak bagi mereka. Rasul Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Paulus melepaskan Timotius. Dia membapai Timotius. Dia mendidik Timotius untuk ada dalam prinsip kemuliaan Tuhan yang sama. Lalu Paulus mengutus Timotius untuk memperingatkan jemaat-jemaat
supaya mereka hidup dalam Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat, mengingatkan kita, ada betapa banyaknya ribuan pendidik dalam Kristus. Perhatikan baik-baik. Beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Dia bisa menjadi beribu-ribu pendeta, beribu-ribu pertua diaken, beribu-ribu pengajar, guru dalam Kristus. Tapi kamu tidak punya banyak bapak. Artinya gereja butuh mentoring. Bapak itu mentor. Bapak itu coach. Bapak itu pemurid. Apa ciri-cirinya? Ada 3 menurut ayat tadi. Yang pertama, seorang bapak itu dia hidup dalam Kristus. Dia meneladani gaya hidup Kristus. Dia sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Tapi yang kedua, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, hidupnya tidak hanya percaya Yesus, tapi dia menjadi saksi. Saksi itu dalam bahasa Inggris 2 istilah, witness dan evidence. Witness itu menyaksikan, evidence itu bukti. Itu sebabnya Rasul Petrus ketika hari Pentakosta dia berkata, kami menyaksikan Kristus itu, tapi tidak hanya itu, tetapi kami juga adalah bukti bahwa Kristus yang kami beritakan adalah Kristus yang hidup. Itulah yang disebut memberitakan Injil. Menyaksikan kedahsyatan Tuhan, menceritakan siapa Kristus, tapi kitalah menjadi bukti bahwa Kristus itu hidup. Dan yang ketiga, menjadi teladan, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan itu baik, tetapi perbuatan lebih kuat. Orang Inggris bilang, perbuatan lebih kuat bunyinya dari perkataan. Sebab mereka, anak-anak kita, mendengar perkataan kita, tetapi mereka meniru perbuatan kita. Karena itu teladan yang kita wariskan. Bapak, kalau kita kecewa dengan hasil, berarti periksa. Kita periksa apa? Periksa benih yang kita tabur. Kalau hasilnya tidak menyenangkan, hasilnya tidak memenuhi standar kita, maka periksalah benih macam apa yang kita tabur. Jadi pesan dari 2 Timotius 1 ayat 1-7 memberi kita insight yang baru, inspirasi yang baru untuk menjadi bapak. Ada sebuah kisah nyata di Hawaii, yaitu Dickie Hoyt dan Ricky Hoyt. Anak ini, dia lahir cacat ganda. Dan bapaknya urus dia begitu hebat. Ya. Saya menduga kalau di Indonesia mungkin ditaruh di panti asuhan. Bapaknya seorang tentara yang sudah pensiun, tapi dia kemudian pelatih aerobik. Nah, dia taruh anak ini di dalam sebuah kamar, dan di kamar itu selalu disediakan televisi. Dan yang diputarkan ke dia adalah kegiatan-kegiatan sport, olahraga.
Tapi suatu ketika bapaknya masuk ke kamar itu, dan bapaknya memang mengurus dia sampai dewasa. Anak itu menunjuk sebuah tontonan, yaitu lomba triathlon. Lomba triathlon itu adalah berlari 41 km, ya, berenang kurang lebih 2 km, dan bersepeda 200 mil. Jadi 3 lomba yang sangat mustahil diikuti seorang anak cacat ganda. Bapaknya dalam hatinya berkata, kamu duduk saja udah nggak bisa, nak. Bagaimana mungkin kamu bisa ikut 3 lomba ini? Tapi setiap kali masuk kamar, anaknya selalu tunjuk. Akhirnya bapaknya mengambil keputusan untuk berlatih berenang, semakin sungguh-sungguh, berlatih berlari maraton sungguh-sungguh, berlatih bersepeda, dan suatu ketika di kota Hawaii dibuka kesempatan untuk lomba triathlon, Dick Hoyt mendaftarkan putranya. Panitia menolak dengan sangat tegas. Tetapi Dick Hoyt semakin meyakinkan. Dia bilang, saya akan menandatangani. Saya akan tanda tangan dokumennya, suratnya, semua risiko apapun menjadi tanggung jawab saya. Dan akhirnya dia diloloskan untuk ikut. Dia ikuti berenang, caranya unik. Dia membeli sebuah perahu karet, dia tidurkan anaknya di perahu karet, dia ikat satu ujung tali di perahu karet, ujung sebelahnya di badannya, kemudian dia berenang ganti anak. Kemudian dia juga siapkan sebuah sepeda, di depannya ada tempat duduk, dia dudukkan anaknya, kemudian dia mengayuh sepeda mengganti anaknya, dan anaknya duduk di atas. Kemudian yang digambar ini, dia membeli sebuah kereta dorong. Dia letakkan anaknya, dudukkan anaknya, dan dia lari menggantikan anak. 6 jam sudah selesai, juara 1, 2, 3 sudah selesai. Saya penonton masih terus menunggu. 6 jam kemudian, Dick Hoyt membawa anaknya masuk garis finish. Dan apa yang terjadi? Seluruh penonton melakukan standing ovation. Itulah kemenangan yang hebat. Itulah hati Bapa. Setelah ini saya akan putarkan kisahnya. Mungkin Bapak sudah pernah menyaksikan. Kita saksikan lagi panggilan seorang Bapa. Kita juga ingat peristiwa Bapa di sorga bersama Kristus. Bukankah Yesus sendiri telah dipersembahkan, dikorbankan? Dia mengatakan, inilah anakku yang kekasih. Tapi Bapa surgawi juga mengatakan kalimat yang sama buat kita. Dan harga kita itu harga Kristus. Karena itu kita tidak punya kesempatan apapun untuk menuntut apa-apa dari anak kita. Kecuali kita rela untuk melayani mereka, membesarkan mereka, mewariskan iman dan nilai-nilai kerajaan Allah buat hidup mereka. Saya ingatkan dalam situasi COVID ini, situasi pandemi, banyak orang galau, banyak orang takut. Saya mau kasih tahu satu hal. Jangan banyak galau terhadap anak-anak kita. Doakan mereka. Ajak mereka untuk taati semua protokol kesehatan. Karena Tuhan punya cara mendidik kita di berbagai situasi yang berbeda-beda. Musa dididik di istana
Firaun, dia dididik Tuhan di padang gurun untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Yosua dididik dalam zaman di mana dia membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Daniel dididik Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah di kerajaan Persia, kerajaan Babilonia. Yusuf dididik dan dibesarkan untuk menciptakan sebuah bangsa yang berdampak dan berbudaya hebat. Paulus ada di zamannya, Timotius ada juga di zaman. Dan sekarang kita ada di masa di mana pandemi ini seolah-olah memporak-porandakan segala sesuatu. Bahkan hari ini saya dengar kabar dari seorang anak kita di Kebayoran Lama menghembuskan nafas terakhir. Malam ini kita semua ikut berduka. Tapi saya percaya satu hal. Kematian tidak pernah mengakhiri hubungan dengan Tuhan. Kita sedih, kita berduka. Tapi saya ingatkan bapak-bapak dan juga saya terus menjadi bapak buat mereka. Supaya mereka tetap punya prinsip yang kuat dengan Tuhan. Saya ajak bapak-bapak untuk berdoa untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan saksikan klip tentang dikoid dan rekoid. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu ini terbatas. Saya biarlah kuasa firman menolong setiap kami, menolong para pria, kaum bapak, untuk terus-menerus menjadi bapak buat anak-anak kami. Membesarkan mereka, mendidik mereka, menopang mereka, menjadi seperti Timotius yang berdampak bagi dunia. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.